Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pertemuan kita ini dengan bersyukur melalui ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaat dan uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk menemui saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel untuk berbagi ilmu dengan harapan ilmu itu akan membawa manfaat dan barokah bagi hidup kita. Adapun yang ingin kami bagikan adalah kisah nyata penggali kubur dan pezina yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dari judulnya saja kita ingin mengambil hikmahnya, karena saudara-saudaraku di sana masih banyak yang belum bertobat karena merasa terlalu banyak dosa. Padahal kisah ini nyata dan betul-betul terjadi semasa Rasulullah. Dia seorang penggali kubur. Dia juga melakukan zina. Tetapi taubatnya diterima oleh Allah. Namun sebelumnya itu membuat Rasulullah marah karena perbuatan yang sangat tercela tersebut. Mari kita ikuti kisahnya. Al-Faqih dari Az-Zuhri, beliau berkata, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk kepada Nabi seraya menangis. Lalu beliau bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis, hai Umar? Jawab Umar, ya Rasulullah, di pintu ini seorang pemuda membakar hatiku. Dia menangis. Lalu beliau bersabda, bawalah dia kemari, hai Umar. Kemudian masuklah ia sambil menangis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hai pemuda, kenapa engkau menangis? Jawab pemuda tersebut, ya Rasulullah, aku telah banyak berbuat dosa dan aku khawatir Tuhan Allah yang perkasa marah padaku. Selanjutnya beliau bertanya, hai pemuda, kau menyekutukan Allah dengan sesuatu? Jawab pemuda tersebut, tidak. Lalu apakah kau membunuh manusia tidak semestinya? Jawabnya lagi, tidak. Kemudian Rasulullah bersabda, bahwasanya Allah akan mengampuni dosamu sekalipun besarnya 7 kali langit bumi dan gunung-gunung. Tanya beliau, dosamu sebesar Ummul Kursi? Jawabnya, lebih dari itu. Sebesar Aras? Jawabnya, lebih besar dari itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, dosamu sebesar ampunan Allah? Jawabnya, ampunan Allah adalah lebih besar. Sabda beliau, bahwasanya tiada yang dapat mengampuni dosa besar kecuali Allah yang besar maaf dan ampunannya.
Hai pemuda, katakanlah dosamu apa kepadaku? Jawabnya, malu kepada engkau ya Rasulullah. Desak beliau. Katakanlah terus terang kepadaku. Jawab pemuda tersebut, ya Rasulullah, perbuatanku menggali kubur sejak 7 tahun lalu. Sehingga suatu saat mayat gadis Ansor ku gali. Ku telanjangi kafannya, lalu ditinggal pergi. Tetapi hawa nafsuku mengajak kembali dan kumpuli atau berzina dengannya. Sampai puas. Setelah kutinggalkan belum beberapa jauh, tiba-tiba gadis itu bangun dan berkata, celakalah kau hai pemuda, kau tidak malu kepada Tuhan Allah yang kelak membalasmu di hari kiamat. Jika datang saatnya, setiap penganiaya dituntut balas. Kau biarkan aku telanjang dan berhadas besar atau jinabah di muka Tuhanku Allah. Setelah Rasulullah mendengar cerita pemuda itu, segera bangkit dengan keras sabdanya, hai orang fasik, pantaslah tempatmu neraka. Cepatlah keluar dari rumah ini. Lalu keluarlah pemuda itu dan bertaubat kepada Allah selama 40 hari. Pada malam terakhir ia berdoa menengadah ke langit, ya Tuhannya Nabi Muhammad, Nabi Adam dan Ibu Hawa, jika aku telah kau beri ampun sampai kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tetapi tidak, lebih baik kau bakar aku di dunia dan bebaskan dari siksa akhirat. Kemudian Jibril turun setelah uluk salam dan menyampaikan salam Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Jawab beliau, dialah salam, daripadanya salam, dan kepadanya kembali salam. Kata Jibril. Allah mengajukan pertanyaan, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Jawab beliau, Allah lah yang menciptakan aku dan semua makhluk. Lalu, engkau pemberi rizki mereka? Jawab beliau, Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Lalu, engkau penerima taubat mereka? Jawab beliau, Allah lah yang menerima taubatku dan mereka. Kemudian Jibril berkata, firman-Nya Allah, maafkanlah hambaku atau pemuda itu, karena aku telah memaafkannya. Selanjutnya beliau segera memanggil pemuda itu dan memberitahu bahwa Allah telah menerima taubatnya dan memaafkan kesalahannya. Dari kisah tersebut yang sederhana, tragis, memilukan, itu bisa kita ambil hikmahnya. Seorang pemuda penggali kubur, kemudian menemukan gadis, kemudian menzinai di sana, yang sudah meninggal, dibegitukan, dosanya besar sampai Rasulullah marah. Itu pun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maaf kepadanya. Maka kepada saudara-saudaraku, mari kita ambil hikmahnya. Orang yang begitu banyak dosanya dan tidak terpuji dan keji seperti itu, oleh Allah masih diberikan maaf dan diterima tobatnya. Asalkan satu syaratnya, bertobat dengan niat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, mengakui dosanya, dan yang terakhir yaitu tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu dengan beristighfar. Mudah-mudahan cerita sederhana ini akan menginspirasi bagi saudara-saudara kita yang banyak dosa
dan malas untuk bertobat, maka kisah ini akan menginspirasi kepada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan dengan dosa sebesar apapun Allah akan menerima ketika matahari belum terbit dari sebelah barat. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat sebagai tanda-tanda kiamat, maka doanya, maka imannya, tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih ada waktu dan pintu taubat di bumi sebelah barat yang katanya lebarnya 40.000 perjalanan manusia masih terbuka, maka mari bersegeralah untuk bertobat kepada Allah, mohon ampunan. Meskipun kita tidak merasa punya seperti mereka pun, kita akan mencontoh Rasulullah yang maksum. Beliau itu, Rasulullah itu sehari semalam tidak pernah kurang dari 100 kali dalam bertaubat kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita, bagi semuanya, sehingga bisa menambah keyakinan dan keimanan kita dan takwa kita. Ada kesalahan dan kekhilafan, semuanya kami yang melakukannya. Tapi kalau ada benar, itulah Allah yang punya, dan dari situlah kami mohon ampunan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.